Yang pertama, jangan hidup dari hasil jual tanah, tetapi hidup dari hasil olah tanah. Jangan hidup dari hasil jual dusun, tetapi hidup dari hasil olah dusun. Yang kedua, membaca dalam budaya literasi. Membaca dan menulis lebih penting daripada bicara. Belajar lebih penting daripada mengajar. Kita ini ahli bicara. Kita ini orang yang suka ngomong. Kita ini orang yang suka mengajar orang lain, menasihati orang lain. Tetapi kita bukan orang yang rajin membaca, kita bukan orang yang rajin menulis. Orang yang rajin membaca dan rajin menulis, dia akan mampu menganalisa, dia akan tahu apa yang harus dibuat, karena dia banyak ilmu, banyak pengetahuan yang membantu untuk mengelola hidupnya. Yang ketiga, lebih baik tidak lancar baca, lebih baik tidak lancar tulis karena tidak sekolah, daripada sekolah tetapi tidak lancar baca dan tidak lancar tulis. Sekolah supaya orang bisa tahu baca. Mengapa sampai sekarang sekolah ini membuat orang malah tidak bisa baca lancar, tidak bisa tulis lancar? Maka itu saya mengajak semua penyelenggara pendidikan atau semua pihak supaya ikut bertanggung jawab atas lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan dan sarana untuk mewartakan. Anak tidak sekolah atau putus sekolah akan membawa malapetaka dalam hidup keluarga dan masyarakat. Anak-anak yang tidak sekolah atau anak-anak yang putus sekolah, selama hidupnya dia tidak bisa bersaing. Dia tidak bisa jadi pegawai karena tidak ada ijazah. Dia tidak punya pengetahuan cukup untuk bersaing dengan orang lain. Bahkan banyak anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah karena kurang mendapat perhatian, mereka lari ke tindakan-tindakan kriminal. Mereka habiskan waktu untuk hidup di malam hari, di siang hari mereka tidur. Mereka menjadi karyawan alkohol. Mereka akan membuat susah orang tua. Bahkan banyak orang tua mati hanya karena anak-anak ini membuat masalah atau malapetaka dalam hidup keluarga. Yang keempat, kehancuran pendidikan sama dengan kehancuran masyarakat. Satu masyarakat itu hancur, gampang saja hancurkan pendidikan. Karena pendidikan ini menghasilkan kader-kader yang berkualitas untuk bisa melindungi dan mengelola kebudayaannya, untuk bisa melindungi dan mengelola hasil kekayaan alamnya, untuk bisa melindungi dan mengelola keluarga supaya bisa bertumbuh sehat. Tapi kalau pendidikannya tidak jalan, menghasilkan orang-orang yang tidak tahu baca, tidak tahu hitung, apa yang kita harapkan untuk membangun masyarakat, apalagi dengan segala arus perubahan, persaingan, dengan segala dunia yang terus berubah tanpa menunggu? Kita hanya membutuhkan orang-orang yang bisa terdidik. Maka itu dunia pendidikan harus dijaga. Dunia pendidikan harus dianggap sebagai satu sarana paling unggul dalam membangun peradaban, membangun masa depan, bahkan untuk menyelamatkan generasi. Saudara-saudari terkasih, itulah beberapa penyampaian dari kami untuk memasuki masa Prapaskah 2019. Selamat menjalani masa tobat, masa Prapaskah,
dan gunakan kesempatan ini dengan baik dan sebaiknya. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya, Uskup John Philip Sakilin, Uskup Keuskupan Timika.